Di tengah hutan tropis yang rimbun, terdapat sebuah gunung api aktif yang oleh masyarakat setempat disebut Gunung Merah. Gunung ini terkenal tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga kisah-kisah mistis yang menyelimuti setiap jalurnya. Meski begitu, daya tariknya tetap menggoda para petualang yang haus akan adrenalin. Raka, seorang pendaki berpengalaman, mengajak 3 sahabatnya, Sandi, Dewi, dan Rian, untuk menaklukkan puncak Gunung Merah. Mereka memulai perjalanan pada Sabtu pagi dengan penuh semangat. Langit cerah dan angin sepoi-sepoi memberikan isyarat bahwa alam sedang bersahabat. Sebelum mendaki, mereka berhenti di pos pendaftaran. Seorang pria tua, penjaga pos, menatap mereka dengan raut wajah yang penuh keraguan. Ia bertanya, "Kalian yakin mau mendaki hari ini? Sudah lama tak ada pendaki yang mencapai puncak." Raka, yang percaya diri, hanya tersenyum. "Kami sudah mempersiapkan semuanya, Pak. Jangan khawatir." Pria tua itu mendesah dan menyerahkan buku log untuk mereka isi. Sebelum mereka melangkah pergi, ia berkata dengan nada dingin, "Kalau kalian melihat sesuatu yang aneh di atas, jangan berteriak. Tetaplah jalan dan jangan menoleh." Perkataan itu membuat Dewi bergidik, tapi Raka menenangkan. "Itu hanya cara mereka menakut-nakuti kita. Ayo, ini hanya pendakian biasa." Mereka mulai berjalan melewati hutan yang lebat. Jalur awalnya terasa menyenangkan, dengan suara burung berkicau dan sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Namun ketika mereka mencapai ketinggian tertentu, suasana perlahan berubah. Pepohonan menjadi semakin jarang dan kabut mulai turun, membuat pandangan mereka terbatas. "Ini baru jam 3 sore, tapi kok gelap sekali ya?" gumam Dewi. Rian yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. "Hei, tunggu, ada yang mengikuti kita." Semua menoleh ke arah Rian. Di balik kabut mereka melihat bayangan samar. Tingginya melebihi rata-rata manusia, tetapi gerakannya tak menyerupai binatang apapun yang mereka kenal. Raka melangkah maju dan memfokuskan pandangan, namun bayangan itu menghilang begitu saja. "Cuman kabut," kata Raka, mencoba mengabaikan kekhawatirannya. "Kita teruskan saja." Namun suasana menjadi semakin sunyi, bahkan suara burung dan angin lenyap, menyisakan keheningan yang mencekam. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Batu Arwah oleh penduduk setempat. Di sana, berdiri batu besar yang tampak seperti pintu raksasa. Dewi menatap batu itu dengan ngeri. Ada sesuatu di permukaannya, goresan-goresan aneh yang menyerupai ukiran kuno, tapi terlalu acak untuk dipahami. "Rasanya kita tidak perlu berhenti di sini," bisik Dewi, tapi Raka mengabaikannya. Ketika mereka melewati batu itu, terdengar suara berbisik di telinga mereka. Suaranya samar seperti angin, tapi jelas sekali bukan. "Balik! Pulang!" Sandi berhenti mendadak. "Siapa yang barusan bicara?" Raka menoleh bingung. "Tidak ada yang bicara. Kamu dengar apa?" Namun sebelum Sandi menjawab, sebuah suara gemuruh datang dari puncak, menggema ke seluruh lembah. Batu-batu kecil bergulir dari atas, dan mereka semua terdiam, menyadari bahwa perjalanan ini mungkin lebih dari sekadar pendakian biasa. Gemuruh dari puncak perlahan mereda, tapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Kabut yang menyelimuti mereka kini terasa lebih pekat, seperti tembok putih yang menelan cahaya. Bahkan senter yang mereka bawa hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. "Ini tidak masuk akal," gumam Rian sambil mengusap keringat. "Aku rasa kita harus turun." Raka menggeleng tegas. "Kita sudah setengah jalan. Kalau berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Kabut ini hanya efek cuaca." Namun langkah mereka melambat. Suara gemerisik daun terdengar di sekeliling, tapi angin sama sekali tidak berembus. Rasa dingin mulai merayap, menusuk hingga ke tulang, meskipun jaket tebal mereka seharusnya cukup hangat. Mereka sampai di sebuah persimpangan. Jalur di depan bercabang 2. Yang satu tampak lebih jelas dengan tanda berupa pita merah yang melilit batang pohon, sedangkan jalur lainnya suram dan dikelilingi tanaman merambat yang hampir menutupi tanah. "Kita ambil yang mana?" tanya Sandi dengan suara gemetar. "Jalur pita merah, jelas," jawab Raka. Tapi saat dia melangkah ke jalur itu, sebuah suara keras terdengar dari arah jalur yang suram, seperti langkah kaki yang berat menggema di keheningan. "Siapa di sana?" Raka berteriak, mencoba terlihat berani. Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti.
Jangan berteriak, bisik Dewi ketakutan, mengingat peringatan pria tua di pos pendaftaran. Sudah cukup, seru Rian. Kita turun sekarang. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, sesuatu yang besar muncul dari kabut. Bayangan itu kini terlihat lebih jelas, tingginya setidaknya 2 kali manusia dewasa, dengan tubuh yang gelap dan mata merah menyala. Bentuknya seperti siluet manusia, tapi terlalu cacat untuk disebut manusia. Jari-jarinya panjang dan melengkung, seolah siap mencengkeram. Mereka semua membeku. Makhluk itu berdiri diam, tapi aura mencekamnya terasa menekan dada mereka. Jangan menoleh, bisik Dewi sambil gemetar. Namun Rian yang berdiri paling belakang tak tahan. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada lagi makhluk yang mengikuti. Saat itulah ia menjerit. Jeritan itu begitu melengking hingga menggema ke seluruh lembah. Makhluk itu bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap, Rian menghilang di balik kabut, diseret oleh sosok itu. Suaranya yang memekik tertahan lenyap seperti diredam oleh udara dingin. "Lari!" teriak Raka. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari menuju jalur pita merah. Namun setiap langkah terasa semakin berat, seperti tanah yang mereka pijak berubah menjadi lumpur lengket. Kabut semakin tebal, dan suara langkah kaki mereka bergema aneh, seolah ada sesuatu yang mengejar dari segala arah. Sandi terjatuh. Ia merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Bukan ranting, tapi tangan kurus berwarna abu-abu yang muncul dari tanah. "Tolong, lepaskan aku!" teriaknya. Raka mencoba menariknya, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Tangan-tangan lain mulai muncul, merangkak ke arah mereka. Dewi menangis histeris, namun ia tak berhenti berlari. "Maaf, Sandi!" teriaknya sambil terus maju bersama Raka. Jeritan Sandi yang penuh putus asa menjadi bayang-bayang terakhir yang mereka dengar sebelum keheningan kembali menyelimuti. Raka dan Dewi terus berlari hingga akhirnya mereka sampai di sebuah dataran kecil dengan sebuah tugu batu. Di atas tugu itu terdapat ukiran wajah-wajah manusia yang terdistorsi dengan ekspresi kesakitan. "Kita harus turun, sekarang juga!" Dewi berteriak. Namun suara gemuruh datang lagi, kali ini lebih keras. Tanah di bawah mereka bergetar. Dari kabut muncul sosok makhluk lain, lebih besar, lebih mengerikan. Suara-suara aneh terdengar, seperti tangisan bercampur dengan tawa mengerikan. Di tengah keputusasaan, Raka menyadari sesuatu. Batu tugu itu memiliki tulisan kuno yang bersinar samar. Hanya pengorbanan yang bisa menenangkan mereka. Raka menatap Dewi, lalu kembali ke batu itu. Satu dari mereka harus menjadi korban untuk bisa keluar dari tempat itu. Dewi mematung di depan tugu batu. Tangannya gemetar tak terkendali. Mata Raka yang penuh ketakutan adalah hal terakhir yang ia lihat sebelum tubuhnya menghilang ke dalam tugu, tersedot seolah menjadi bagian dari batu itu. Kini hanya ada keheningan mencekam, ditemani desiran kabut yang terus bergerak seperti makhluk hidup. "Raka," bisiknya lirih, air matanya membanjir tanpa henti. Namun tak ada yang menjawab, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di sekitar. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Dari dalam kabut, suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, suara tangisan seperti seorang wanita meratap, diiringi bisikan-bisikan samar yang tak bisa dipahami. Dewi mencoba berdiri, tapi kakinya terlalu lemah. Ia merangkak menjauh dari tugu, berharap kabut itu akan membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun langkahnya terhenti ketika suara langkah kaki terdengar di belakangnya. "Dewi!" Dewi membelalak. Itu suara Raka. Ia menoleh, berharap melihat sahabatnya berdiri di sana. "Raka," panggilnya, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Namun yang ia lihat bukanlah Raka. Sosok itu memiliki wajah yang mirip, tapi kulitnya abu-abu pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Sosok itu berjalan mendekat, langkahnya terhuyung seperti boneka yang rusak. "Dewi, kenapa kamu tinggalkan aku?" Suara itu berbicara lagi, tetapi nadanya aneh, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan, suara Raka dan suara lain yang lebih dalam, lebih mengerikan. Bukan kamu." Dewi bergumam sambil mundur, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu berhenti,
kepalanya menoleh dengan gerakan kaku. Kemudian tubuhnya mulai berubah, tangan dan kakinya memanjang, kulitnya retak seperti tanah kering, dan dari retakan itu mengalir cairan hitam yang berbau busuk. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, hingga hampir membelah wajahnya menjadi dua. "Kenapa kau biarkan aku mati, Dewi?" Makhluk itu meraung, suaranya menggema ke seluruh penjuru. Dewi menjerit dan berlari sekuat tenaga, meskipun tubuhnya terasa seperti akan runtuh kapan saja. Kabut di sekelilingnya semakin pekat, membuatnya sulit bernapas. "Jangan lari, Dewi." Suara Raka yang tak wajar itu terus mengejarnya, semakin mendekat. Namun kali ini, suara lain muncul di depannya. Suara tawa kecil yang melengking, diikuti langkah kaki kecil seperti seorang anak kecil yang berlari. Dewi berhenti seketika, tubuhnya membeku. Dari kabut di depannya, seorang anak kecil muncul. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah, dan bajunya compang-camping seperti habis terseret lumpur. Anak itu tertawa kecil sambil menunjuk ke arah Dewi. "Kamu selanjutnya," katanya pelan, dengan nada manis yang mengerikan. "Tidak, tidak, ini semua mimpi." Dewi mulai menangis lagi, memukul-mukul kepalanya seolah berharap semua ini akan hilang. Tapi suara anak itu semakin dekat, tawa kecilnya berubah menjadi jeritan memekik. Dewi tidak ingat bagaimana ia sampai ke sebuah gua kecil. Kakinya penuh luka dan pakaiannya basah oleh lumpur serta darah. Ia bersandar di dinding gua, napasnya tersengal-sengal. Namun ia segera menyadari gua itu bukan tempat berlindung. Di dindingnya terukir gambar-gambar aneh. Sosok manusia yang terperangkap di dalam lingkaran, dikelilingi oleh makhluk-makhluk menyerupai bayangan. Di tengah-tengah gua ada genangan air hitam yang memantulkan bayangan Dewi. Namun, bayangan itu bukan dirinya. Bayangan itu tersenyum padanya, meskipun Dewi tidak sedang tersenyum. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya bayangan itu, suaranya terdengar dari segala arah. Dewi menjerit dan memukul genangan air itu. Tapi saat tangannya menyentuh permukaan, cairan hitam itu merayap ke kulitnya seperti ular, melilit lengannya hingga ke leher. Ia berusaha melepaskannya, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. "Lepaskan aku! Lepaskan!" Dewi berteriak, tapi suaranya tak terdengar lagi. Sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar bisikan terakhir. "Kalian semua adalah bagian dari kami sekarang." Ketika pagi tiba, penduduk desa menemukan sepatu-sepatu kotor dan senter yang berserakan di kaki Gunung Merah. Tapi tidak ada jejak tubuh atau pendaki. Di pos pendaftaran, pria tua itu menatap ke arah gunung dengan ekspresi sedih. "Mereka tak pernah mendengarkan," gumamnya sambil menghela napas. Dari kejauhan, suara angin berbisik membawa jeritan-jeritan samar, seperti panggilan dari jiwa-jiwa yang hilang. Pagi yang cerah tidak membawa harapan apapun. Kabut masih menyelimuti puncak Gunung Merah, seolah menjaga rahasia kelam yang tersembunyi di dalamnya. Pria tua di pos pendaftaran berdiri terpaku di depan api unggun yang hampir padam, memandangi jalur pendakian yang kosong. Angin membawa aroma tanah basah, namun di telinganya terdengar bisikan-bisikan samar. Dia tahu apa yang telah terjadi. Di dalam kabut, Dewi mencoba bertahan. Tangannya gemetar memegang pecahan batu, satu-satunya senjata yang ia temukan di gua sempit itu. Kabut yang menyelimutinya kini terasa hidup, bergerak, berbisik, menertawakannya. Suara Raka masih terdengar, tapi lebih dari itu ada ratusan suara lain. Jeritan, tawa, dan isakan yang bercampur menjadi satu melingkupi pikirannya. "Kenapa kau datang ke sini, Dewi?" Suara anak kecil itu lagi. Sosok kecil dengan rambut panjang muncul dari kabut, tetapi kini tubuhnya melayang, seperti boneka tanpa gravitasi. Mulutnya tersenyum lebar hingga kedua pipinya sobek, menampilkan deretan gigi tajam yang aneh. Anak itu menunjuk genangan air hitam di lantai gua. "Lihat dirimu, kau tahu apa yang harus dilakukan," katanya. Dewi menggeleng, mundur dengan tubuh penuh luka dan napas tersengal. "Tidak, aku tidak ingin mati." Namun genangan hitam itu mulai memantulkan bayangan yang lebih menyeramkan. Bayangan Rian, Sandi, bahkan Raka. Wajah-wajah mereka melengkung, penuh kemarahan dan kepedihan. "Kau tinggalkan kami, Dewi. Kau harus menemani kami." Bayangan itu merangkak keluar dari genangan hitam, berubah menjadi tangan-tangan panjang yang mencengkram tubuh Dewi. Dia menjerit,
mencoba melawan, tapi usahanya sia-sia. Satu tangan melilit lehernya, dan suara Raka terdengar lagi. Kita selamanya bersama, Dewi. Tubuhnya tertarik ke dalam cairan hitam yang dingin dan lengket. Nafas terakhirnya diiringi jeritan yang menggema di seluruh lembah penduduk desa, mengadakan pencarian besar-besaran selama berminggu-minggu. Tetapi mereka hanya menemukan barang-barang yang berserakan, sepatu, tas, dan sebuah buku catatan yang tergores dengan tulisan terakhir. Jangan mendaki Gunung Merah. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Desa itu perlahan ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekati gunung lagi, apalagi mendakinya. Namun pada malam-malam tertentu, jika seseorang berdiri di kaki gunung, mereka bisa mendengar suara-suara dari atas. Tangisan, tawa, dan jeritan bercampur menjadi satu, seperti nyanyian kelam jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Dan di atas sana, di balik kabut, mereka masih menunggu.